Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Lestiani dengan NIM 2702710044 dari jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara Online. Kali ini saya akan mengisi pada program Teach for Indonesia dengan judul Baterai Lithium Ion dan Risiko Kebakaran yang dapat ditimbulkannya. Saat ini, hampir semua orang menggunakan perangkat yang mengandung baterai lithium ion seperti handphone, laptop, power bank, sampai dengan kendaraan listrik. Teknologi ini sangat membantu aktivitas manusia karena dapat menyimpan energi yang kita butuhkan secara efisien dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Tetapi di balik manfaat tersebut, baterai lithium ini mengandung atau terdapat resiko keselamatan yang perlu kita waspadai dan kita pahami bersama, yakni terkait potensi kebakaran dari baterai tersebut. Karena itu, dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu apa itu baterai lithium ion, kemudian resiko kebakaran apa saja yang dapat terjadi, serta kita akan bahas tentang cara penanganan serta pencegahannya. Apa itu lithium ion? Kita kenalan dulu sama lithium ion baterai ya. Baterai lithium ion ini adalah suatu perangkat sebagai penyimpan energi, energi listrik terutama ya. Jadi baterai lithium ion ini adalah perangkat penyimpanan energi yang bekerja melalui perpindahan ion lithium antara dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Saat baterai ini digunakan, ion lithium ini akan bergerak dari anoda menuju ke katoda dan menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Sebaliknya, ketika diisi ulang, maka ion lithium ini akan kembali bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, karena mekanisme inilah baterai lithium ion ini jadi unggul. Keunggulannya adalah dia efisiensi energi yang tinggi, kemudian ukuran yang relatif kecil, lalu baterai ini bisa digunakan berulang kali diisi ulang, sehingga kita bisa menggunakannya tanpa harus mengganti dengan baterai yang lain, seperti itu. Nah, baterai ini pun digunakan di banyak sektor industri ya, sektor industri dan sektor konsumsi ya, untuk elektronik konsumen seperti smartphone dan laptop, kemudian untuk kendaraan listrik, lalu untuk penyimpanan energi pada beberapa sektor industri. Nah, meskipun sangat efisien ya, tapi baterai lithium ion ini juga punya karakteristik kimia yang sensitif terhadap suhu dan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, akan timbul resiko jika kita tidak menggunakannya dengan baik dan benar sesuai karakteristiknya. Seperti itu. Nah, jadi resiko ketika kita menggunakan baterai lithium ion ini adalah resiko utamanya terjadinya potensi kebakaran atau ledakan akibat penggunaan baterai tersebut. Jadi kebakaran tersebut disebabkan biasanya karena terjadinya thermal runaway atau kondisi ketika suhu baterai meningkat secara cepat dan tidak terkendali akibat reaksi kimia yang terjadi di dalam baterai ketika dia panas ya. Nah, faktor-faktor yang dapat memicu kondisi ini antara lain salah satunya itu mungkin terjadi kerusakan fisik pada baterai. Jadi fisik baterai tersebut mengalami kerusakan seperti dia terjatuh, tertusuk, atau kena benturan benda keras lainnya, jadi mengakibatkan fisik baterai tersebut rusak. Nah, lalu yang kedua mungkin bisa terjadi karena overcharging, yaitu pengisian daya yang berlebihan sehingga baterai menjadi terlalu panas. Nah, yang ketiga adalah kemungkinan disebabkan oleh paparan suhu yang tinggi. Jadi ketika kita menyimpan perangkat elektronik di tempat yang sangat panas, nah itu akan menyebabkan si baterai lithium ion tadi juga ikut panas. Nah, yang keempat, kemungkinan terakhir adalah bawaan pabrikan ya, atau cacat produksi yang terjadi ketika baterai tersebut dibuat. Jadi
faktor-faktor tersebut memungkinkan terjadinya thermal runaway, suhu baterai yang dapat meningkat secara tiba-tiba dan memicu keluarnya gas yang mudah terbakar, lalu terjadi percikan api hingga menimbulkan kebakaran atau bahkan ledakan. Karena itu kita perlu pahami dulu apa saja yang harus kita waspadai ketika menggunakan perangkat berbasis baterai ini supaya lebih aman ketika kita gunakan pada kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, ini ketika terjadi kebakaran ya. Ketika terjadi resiko kebakaran pada baterai lithium ion, ketika kebakaran biasa pada suatu objek, maka kita akan kebakaran kecil ya yang bisa dipadamkan dengan apar ya seperti pada gambar ini, maka kita akan memadamkannya dengan menggunakan apar atau alat pemadam api ringan ya. Nah, untuk objek selain baterai objek biasa yang kebakarannya kecil, ketika kita padamkan dengan apar, maka dia akan eh, maka dia akan padam apinya dan sudah selesai. Objek tersebut sudah tidak terbakar lagi, sudah tidak menyimpan panas. Seperti itu. Tetapi ketika terjadi kebakarannya pada baterai lithium ion ini, ketika kita padamkan dengan alat pemadam api ringan atau apar yang biasa, ini belum tentu ketika apinya sudah padam, belum tentu di struktur baterainya ini api tersebut sudah benar-benar padam. Jadi di baterai lithium ion ini panas yang ada di dalam struktur internalnya ini masih ada, masih tersimpan meskipun api yang di luar casing si baterai ini sudah padam, tetapi panas di dalam internal baterainya ini masih ada. Jadi baterai lithium ini masih dapat menyimpan panas di dalam struktur internalnya sehingga baterai dapat kembali terbakar atau thermal runaway karena di dalamnya masih ada panas meskipun di luar sudah padam. Nah, fenomena ini dinamakan reignition atau terbakar kembali setelah api yang sebelumnya terlihat padam. Nah, jadi untuk menanganinya ini kita perlu apar khusus, bukan apar yang kelas sebelumnya ya. Nah, kalau ini kita menggunakan penanganan khusus. Maka ini jadi menghadapi kebakaran yang disebabkan oleh baterai lithium ion ini kita perlu beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya, yaitu perlu kita pahami bahwa alat pemadam kebakaran konvensional itu tidak selalu efektif untuk jenis kebakaran tertentu. Contohnya juga pada lithium ion ini. Nah, pada lithium ion ini kita perlu alat pemadam kebakaran khusus yaitu apar kelas L. Nah, apar kelas L ini memang dirancang untuk menangani kebakaran baterai lithium ion sehingga mampu menurunkan suhu baterai yang terjebak di dalam internal baterai tadi. Jadi menurunkan suhu baterai dan mencegah terjadinya thermal runaway lanjutan reignition tadi. Jadi selain penanganan tersebut kita sebenarnya perlu pencegahan juga. Jadi ketika kita pakai apar kelas L, maka ini sudah padam sampai ke dalam internalnya. Nah, itu tadi kan kita bicara tentang penanganan ini ya korektifnya ya. Jadi kalau dengan apar kelas L nanti dia akan bisa memadamkan sampai dengan di internal struktur baterainya tadi sehingga tidak terjadi kembali kebakaran lanjutan atau thermal runaway lanjutan seperti itu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Pertama, kita harus menjaga jarak aman untuk memadamkannya. Kita harus menjaga jarak aman dulu terhadap sumber apinya tadi. Kemudian yang kedua kita menggunakan apar kelas L sesuai dengan ISO 3941 di tahun 2026 yang dipublish di edisi 3 tahun 2026.
Jadi sedikit sedikit masukan juga bahwa pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah kita harus menggunakan charger jika untuk mengisi daya baterai tadi. Kita gunakan yang sesuai dengan perangkat, kemudian tidak overcharging. Lalu untuk penyimpanan baterai juga kita harus perhatikan tidak di tempat yang suhunya temperatur tinggi supaya tidak menyebabkan panas dan kebakaran pada baterai tadi. Kemudian tidak menggunakan baterai yang sudah rusak. Jadi itu harus kita pahami dan kita waspadai ya sebagai bentuk pencegahan terhadap kebakaran dari baterai lithium ion tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau baterai lithium ion ini sebenarnya teknologi yang sangat penting dan banyak sekali membantu di kegiatan saat ini ya. Tetapi perlu diingat juga bahwa baterai lithium ion ini juga memiliki resiko kebakaran yang serius, terutama thermal runaway tadi. Nah, jadi kita harus memahami resiko-resiko yang ada, lalu kemudian menyediakan alat pemadam yang tepat jika memungkinkan ya, dan peningkatan kesadaran dalam penggunaan baterai secara aman. Tiga, tiga hal tadi bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kebakaran thermal runaway tadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui dan kita bisa lebih waspada, maka kita akan menggunakan teknologi ini secara lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk sesi baterai dan resikonya ini saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman.